Halo teman-teman, balik lagi kita di acara Millennial Talk yang udah berapa minggu nih kita absen. Nah, hari ini kita balik lagi tentunya dengan tema yang asik, yaitu Universal Basic Income sebagai jalan keluar di tengah kondisi pandemi ini. Nah, hari ini kita akan berbicara santai ringan bersama salah satu narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Arsyad Yusuf. Nah, ntar lagi kita undang ya. Nah, ini Kak Yusufnya udah join. Kita tunggu Kak Yusuf untuk bergabung, teman-teman. Kita akan bergabung dengan Kak Yusuf untuk undang beliau untuk join ya. Kita tunggu Kak Yusufnya. Ini udah banyak banget nih yang join nih. Indonesia Lost Talent, Ciaco. Wah, Halo, halo, halo Kak. Halo Kak Yusuf. Apa kabarnya Kak? baik, baik, alhamdulillah sehat. Baik ya, alhamdulillah. Lagi di mana nih? Lagi di rumah aja. Di rumah ya, santai ya, di kondisi PPKM level 4 nih kayaknya sekarang ya. Iya, Iya. Nah, ini Kak Yusuf juga di tengah kesibukannya kita terima kasih banget udah mau join bersama kita sebagai narasumber. Ini banyak banget nih. Habib Fahmi Sungkar, Safar Mutia, Nurdin. Wah, banyak banget nih udah join ya. Wah, udah ramai ada Fahmi. banget. Iya, ini fans-fansnya Kak Yusuf nih, Kak Arsyad nih. Banyak banget yang udah nungguin ya. Kita mohon maaf juga kemarin kita geser hari karena kita ada kebetulan ada satu hal yang bisa kita tinggalin. Jadi kita geser hari Kamis ini teman-teman. Sebelumnya izinkan saya membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam milenial buat teman-teman semua. Nah, wah ini banyak banget nih, ada juga Indonesia Pintar. Wah, keren-keren ini banyak banget yang udah join. Kita juga menghargai waktu Kak Yusuf nih. Kak Yusuf juga lagi sibuk. Dengan kesibukannya kita langsung mulai aja Kak Yusuf ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain Oke, ya. Kita oke. perkenalin dulu nih. Perkenalin dulu, Kak Yusuf ini merupakan sekarang kesibukannya partner di ISW Law Firm gitu Kak ya. Partner di ISW Law Firm, Law Consultant juga di LBH Keadilan Rakyat. Uh, Member of Directorate of Law and Human Rights, DPN Sahabat Polisi Indonesia. Deputy of Law and Advocacy, Gerakan Bela Negara DPD Bogor Raya. Manager riset juga, atau Research Manager di Nusantara Center, serta License Advocate di Peradi. Nah, banyak banget nih pengalaman Kak Yusuf. Nanti kita bisa tanya-tanya Kak Yusuf. Terus dia juga latar belakang pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Institut Pertanian Bogor, lalu di Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka, dan juga menempuh S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Wah, ini Kak Yusuf segudang pengalaman dan segudang ilmu juga. Terima kasih mau join Kak Yusuf ke acara kita yang sekarang nih. Oke Kak Yusuf, nih tema kita sekarang adalah Universal Basic Income nih Kak Yusuf. Sebelumnya kita pengen tahu nih juga nih teman-teman masih banyak juga yang kemarin mungkin skip flyer kita. Boleh diceritakan nggak Kak kesibukan Kak Yusuf sekarang apa aja nih? Ya, kesibukan Silakan Kak. gue sekarang ini yang tadi udah disebut ya. Pertama di ISW Law Firm, kedua di LBH Keadilan Rakyat kita ya, masalah-masalah hukum mereka. Kemudian di Nusantara Center itu gue riset di situ. Jadi kita banyak riset soal masalah-masalah dengan Indonesia ya.
Oh, Ini politik. Sebagian besar sih itu. Ya beresin tesis S2 ini. Mudah-mudahan sidang secepatnya. Nyusul udah lulus duluan. keren, 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 keren. Kita doakan Kak Yusuf ya, biar selesai juga. Dan mungkin ada, ini rencana gimana Kak? Selanjutnya nih ke depan pengen apa lagi nih, Kak Yusuf? Ke depan sih pengen bikin law firm sendiri ya, ngerintis law firm sendiri ya. Kalau sekarang kan masih join sama senior ya. Ke depannya mau Hmm. rintis law firm sendiri. Mungkin juga bikin yayasan juga kita mau yang nggak mampu yang jatuh ya. Itu sih. Wow. Gitu bro, Reno. Wah, keren, keren, keren banget nih Kak Yusuf. Ntar lagi juga bakal bikin lokum teman-teman, bakal bikin yayasan juga, terus Kak Yusuf juga mungkin ada rencana menempuh pendidikan lebih lanjut kah? Sementara ini belum sih ya. Mungkin ya 3 tahun setelah lulus S2 ini mungkin baru mau ambil dokter mungkin ya. Tapi sementara ini Wah, beres tadi itu aja ya, merintis law firm sendiri sama coba mau merintis yayasan. wow, keren, 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 keren banget kak, keren, keren, keren. Semoga ini kayak lancar-lancar usahanya juga. Amin. Amin, amin, amin. Rencana juga ke depan nih katanya mau ini juga kayak mau berkeluarga juga ya. Iya, 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 iya. Ya. Amin, amin. Oke, Kak Yusuf, kita langsung aja ke tema kita hari ini, Universal Basic Income. Kita pengen dengar sharing nih dari Kak Yusuf. Boleh diceritain sedikit nggak, Kak? Gambaran tentang Universal Basic Income itu apa, Kak? Silakan, Kak. Sebenarnya universal basic income itu gagasan yang muncul di abad ke-18 ya. Gagas itu pertama Thomas Paine dalam buku Agrarian Justice. Tapi universal basic income itu momentumnya itu semakin uh, semakin uh, karena adanya otomasi artificial intelligence. Jadi kan dua-duanya ini itu potensinya besar untuk menghilangkan sebagian, kalau nggak semua ya, sebagian besar manusia. Kita bisa lihat yang sepele aja ya, seperti di tol lah. Tol itu kan dulunya ada pekerjaan buat orang-orang yang jaga di tol itu untuk menerima pembayaran dan sebagainya. Sekarang itu semua udah diganti pakai kartu, jadi pekerjaannya hilang. Itu yang paling salah. Di luar itu setelah ada artificial intelligence, bahkan call center itu yang tadinya dihandle sama orang itu diganti sama komputer AI, artificial intelligence. Jadi ketika semua pekerjaan itu semakin sedikit atau mungkin nanti bahkan sama sekali tidak ada, kita sekarang itu harus memikirkan solusinya. Apa solusinya? Ketika manusia itu lagi eh, bukan lagi tidak punya pekerjaan, tapi mereka tidak dibutuhkan gitu loh. Kalau sekarang manusia masih dibutuhkan karena pekerjaan masih ada, mungkin pekerjaannya nggak banyak, tapi manusia masih dibutuhkan. Nah, mungkin 20 ke depan itu manusia nggak dibutuhkan, fun gitu. Jadi inilah yang harus dicari solusinya. Makanya kalau universal basic income itu masih dalam level teori. Jadi belum dipraktekkan secara masif. Rata-rata negara itu masih dalam pilot project buat BI ini. Sebenarnya memang masih firm gitu ya, masih teori. Nah, yang paling utama dari universal basic secara sederhana definisinya ya, itu adalah penghasilan cuma-cuma dari negara yang diberikan bagi rakyatnya gitu. Terlepas dari kondisi ekonomi mereka, entah mereka miskin, entah mereka kaya, mereka punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, mereka dikasih setiap bulan sekian rupiah misalnya. Nah, itu harus dapat mengcover kebutuhan basicnya, kebutuhan dasarnya. Makanya disebut universal basic income. Jadi yang harus didefinisikan itu universal. Itu yang dimaksud universal itu buat siapa aja.
say misalkan di Indonesia ini yang harusnya dapat UBI kalau memang itu diterapkan itu adalah warga negara Indonesia aja, nggak semua nggak semua penduduk. Misalkan kalau udah WNA mereka nggak dapat. Kemudian let's say usianya itu minimal 17 tahun baru dia dapat. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi yang harus didefinisikan itu basic. Basic itu apa? Basic itu kebutuhan eh, yang pasti ya, misalkan tempat tinggal, makan dan sebagainya. Cuma itu kan juga jadi pertanyaan, apa sih basic itu? Kalau di modern sekarang ini, even quote jadi kebutuhan basic ya, karena bagian dari apa kebutuhan semua orang sekarang gitu, komunikasi. Intinya secara sederhana, universal basic income itu adalah penghasilan diberikan oleh negara bagi seluruh rakyatnya yang semuanya jumlahnya diberikan secara sama, merata, dan untuk seluruh warga, tanpa memandang kelas, tanpa memandang apakah mereka punya pekerjaan atau tidak. Nah, itu gambaran umumnya lah, gitu, Doren. Wah, keren banget Kak. Ini penjelasannya sungguh padat, singkat, dan jelas banget. Uh, saya yakin teman-teman juga yang lagi dengerin pasti langsung mengerti nih apa yang dimaksud dengan universal basic income nih teman-teman. Ini banyak banget yang udah join nih Kak. Bisa saya hello dulu Kak. Wah, Oke, banyak banget nih halo. ya. Halo. Semoga sehat-sehat Hai. semuanya. Oh, ini ada dari Bro Kunang nih. Nanya bikin pertanyaan. Mana? Wah, Coba kacau, mungkin kacau, kacau, Bro Kunang. Aduh. Bisa dijawab? Mau dijawab, Bos? nanti ya posisi. Nanti ya, nanti. Oke. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan kita yang kedua nih, Kak. Mungkin sekilas balik tadi ke jawaban dari Kak Yusuf tentang universal basic income, teman-teman. Bagaimana regulasi atau konsep yang diterapkan buat pemerataan, pembagian, mungkin penghasilan teman-teman buat seluruh masyarakat di dalam konsep bernegara itu teman-teman. Seperti yang udah jelas banget dijelasin oleh Kak Yusuf tadi. Nah, kita juga tahu nih Kak, sekarang kita di era 4.0 nih atau kita mau masuki society 5.0. Kita tahu ada salah satunya artificial intelligence, AI. Nah, ini apa nih Kak kaitannya dengan universal basic income nih? Yang merupakan konsep Ya, yang tadi pendanaan tadi itu. Apa nih Kak? Boleh diceritain nggak? ya. Jadi itu tadi udah sempat sekilas gue sampaikan kan. Jadi automasi itu secara sederhana itu mesin yang bisa melakukan pekerjaan fisik ya. Seperti yang tadi contohnya di gerbang tol itu ya. Itu kan fisiknya aja. Tapi kalau artificial intelligence itu dia bisa melakukan pekerjaan kognitif. Kognitif itu seperti analisis dan sebagainya. Kalau dulu ketika otomasi muncul, mesin-mesin itu muncul, ternyata pekerjaan nggak hilang karena manusia masih dibutuhkan. Mereka dibutuhkan untuk menganalisis masalah dan sebagainya. Jadi mesin itu muncul, tapi mesin itu menimbulkan pekerjaan baru yang membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, di era sekarang ini, artificial intelligence itu dia adalah mesin yang bisa melakukan hal itu. Jadi fungsi fisik sudah dipenuhi oleh otomasi. Fungsi kognitif dipenuhi oleh artificial intelligence. Contoh, di Rusia itu ada Sberbank, salah satu bank besar di Rusia. Mereka itu sudah tidak butuh lagi banyak pengacara karena analisis hukum dan lain-lain itu dikerjakan oleh artificial intelligence. Jadi pekerjaan manusia itu sendiri akhirnya hilang. Nah, itulah kaitannya UBI ini dengan dua kondisi tadi, automasi sama AI, sebagai alternatif, sebagai solusi yang bisa dicoba gitu, coba diterapkan untuk menjadi sumber kesejahteraan orang-orang yang tidak bisa lagi bekerja. Bukan karena tidak ada pekerjaan lagi, tapi semua pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh yang tadi itu, otomasi sama AI itu. Itu jadi yang memunculkan gagasan UBI ini kembali ke permukaan. Nah, ditambah lagi kondisi sekarang kan, ya orang mau kerja bisa karena lagi pandemi kayak gini, itu muncul sekarang. Jadi
gagasan UB ini semakin muncul tadi gitu sebenarnya. Oh, wow, keren banget nih Kak. Ini kalau tadi kita dengar cerita Kak Yusuf di pertanyaan kita yang pertama itu Kak jelasin sedikit konsep ini ternyata udah lama banget ada nih Kak. Nah, jadi kita Iya, bingung nih kalau konsep ini sudah ada lama, kenapa banyak negara justru masih banyak yang belum menerapin konsep ini Kak? Kalau kita lihat tadi niatnya bagus dan juga iya, sangat berpihak kepada kaum proletar atau kita bisa bilang ya middle class nih Kak. Nah, iya, boleh diceritain nggak Kak? Apa kekurangan dan kelebihan dari konsep universal basic income nih Kak? iya. Jadi sebenarnya masalah kekurangan dan kelebihan itu ada yang subjektif, ada yang objektif ya. Sebenarnya yang paling utama itu ada di sisi. Jadi kalau orang-orang yang mendapat akhirnya tidak mau bekerja, malas-malasan, uangnya dipakai untuk minum-minum, beli hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi pesimis terhadap psikologi manusia itu sendiri gitu. Nah ini juga belum tentu benar karena penelitian dari psikologi for change misalkan itu yang sempat gue share jurnal itu mereka mengatakan justru tidak begitu ketika orang sudah punya uang untuk kebutuhan hidup mereka hari-hari, mereka justru punya waktu luang untuk mereka belajar atau mereka usaha atau mencari pekerjaan untuk tambah kebutuhan apa di luar kebutuhan mereka gitu. Jadi itu nggak sepenuhnya benar. Itu sebenarnya lebih lebih sikap pesimis saja, pesimis terhadap karakter manusia ya. Waktu itu jadi malas nggak mau kerja dan itu nggak juga gitu. Dan dari sisi ekonomi ya, dan dari sisi ekonomi ini karena memang UBI ini masih eh, diterapkan secara menyeluruh, let's say dalam negara gitu. Masa ini menjadi sulit diprediksi gitu. Memang rata-rata kan orang menganggap secara dalam tataran teori ya, UBI ini bakalan ningkatin misalnya. Kemudian UBI ini bakalan punya dampak negatif terhadap GDP produk atau kalau di bahasa Indonesia produk bruto ya produk bruto. Nah karena memang belum diterapkan secara menyeluruh, jadi ada pesimisme yang menilai secara ekonomi ya ini akan jadi dampak negatif. Nah, tapi kalau dibilang UBI ini muncul sudah lama dan kemudian tidak tidak dipertimbangkan itu enggak juga karena banyak sekali negara yang melakukan pilot project, Finlandia, Denmark, dan di juga diteliti itu kalau di sendiri yang sudah menerapkan di awas namanya bukan basic income ya. Di Alaska itu ada permanent fund disebutnya. Permanent fund buat seluruh warga Alaska yang uangnya itu diambil dari perusahaan minyak yang ada di sana. Itu lebih seperti dividen sebenarnya, share mereka dari perusahaan itu. Tapi ditetapkan oleh pemerintah di Alaska. Alaska itu masih masuk serikat. Nah, gitu benar. Jadi memang ini sekarang lagi diuji coba nih universal basic income beberapa negara lah. Ah, keren banget nih Kak Yusuf nih. Ternyata kelebihan dan kekurangannya ya. Tadi udah dijelasin sama Kak Yusuf ya. Iya. Banyak juga ternyata kelebihannya memang kita lihat seperti mungkin bisa bilang dipolitisasi Kak ya. Kelemahan-kelemahannya itu ya yang menjadi konsep ini tidak bisa dibilang enggak menarik di negara-negara yang bukan negara maju mungkin kita bisa bilang negara yang masih baru belajar berdemokrasi gitu Kak, baru belajar untuk mulai memakai ternyata kalau menurut itu juga perlu dipelihara gitu. Sebagaimana yang kita tahu amanat undang-undang kita yang mengajarkan hal tersebut. Nanti kita ini akan
bahas kayak Kak Yusuf di pertanyaan terakhir, teman-teman. Tapi kita lanjut dulu nih ke pertanyaan kita yang kelima nih, Kak. Menurut Kak Yusuf nih, konsep UB ini kira-kira dapat di negara nggak, Kak? Silakan, Kak. Gimana, Bro? Kurang jelas suaranya putus-putus tadi. Diulang lagi pertanyaannya. Menurut Kak Yusuf nih, konsep dari Ya. universal basic income ini kira-kira dapat mengatasi kemiskinan di negara-negara prasejahtera dong, berarti kalau memang ini seperti Kakak Yusuf bilang tadi, bagus nih, banyak kelebihannya, sedikit dengan kekurangannya gitu. Berarti ini bagus banget nih kalau di Ya. negara-negara. Iya. Halo. Ya, gimana Kak Yusuf? Sinyal ya? Oke. Jadi sinyalnya kurang bagus nih, putus-putus soalnya suaranya. Oke. Jadi gini Silakan. sebenarnya. Kita itu harus pandang kemiskinan itu sebenarnya sederhana. Kemiskinan itu ada ketidakpunyaan akan uang. Kita seringkali, oh kalau orang dikasih uang langsung, mereka nanti jadi nggak mandiri dan sebagainya. Padahal ketika kita ngasih, serahkan uangnya langsung, di saat kemiskinan itu juga hilang di saat yang bersamaan. Jadi itu paling efektif, paling efisien sebenarnya, karena dia langsung on target. Karena tidak semua orang itu mampu bekerja, kemudian menghadapi perubahan zaman, perubahan pekerjaan dan sebagainya. Itu nggak semua manusia. Nah, universal basic income ini kalau secara teori itu justru paling efektif dan efisien. Karena ketika orang itu tidak punya uang, masalahnya saat itu juga selesai. Dan bedanya sama konsep-konsep welfare state ya. Jadi kan sebenarnya UBI ini itu kan alternatif dari konsep welfare state, negara kesejahteraan, bahwa negara itu yang harus mengurus dan sebagainya, kemudian diganti dengan UBI di mana negara itu kewajibannya menyerahkan uangnya kepada rakyatnya gitu loh. Nah, jadi dengan uang itu rakyatnya itu dapat menyejahterakan dirinya sendiri. Itu sebenarnya poinnya itu. Nah, jadi memang ini adalah gagasan yang berbeda dengan welfare state. Nah, kalau misalkan mengatasi kemiskinan secara teori, gue bisa bilang ya harusnya yang paling efektif dan efisien UBI ini. Itu yang paling efektif dan efisien. Konsep ini uh, konsep yang sangat bagus untuk diterapkan di negara-negara prasejahtera atau negara-negara berkembang yang di mana ya kita bisa bilang sangat-sangat berpihak lah. Kalau di negara-negara maju kan itu masih banyak kelas menengah ke atasnya nih, kita bisa bilang, atau middle class. Kalau negara-negara berkembang, bagaimana masyarakat menengah ke bawah tadi, betul-betul terbantu dengan adanya konsep universal basic income ini. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan kita selanjutnya. Apakah di negara-negara yang menerapkan konsep ini, Kak? Kita tahu ada beberapa negara nih, negara maju, yang kita bilang menerapkan konsep ini. Apakah di negara-negara yang menerapkan konsep ini berhasil mengentaskan persoalan kaum proletar dan aspire middle class, Kak? Silakan, Kak. Halo, Bro Reno, Ya, putus-putus. iya, Ininya iya, halo, sorry. halo. Pertanyaan Sinyalnya jelek banget, bisa diulang sinyalnya lagi di puncak nih soalnya. Pertanyaan gini, Kak. Apa namanya? ya, ya. Kalau kita lihat nih, berdasarkan apa yang Kak Yusuf tadi sampaikan, sudah jabarin,
bagaimana ternyata konsep ini kita samakan, kita sejalurkan dengan konsep welfare state. Dia betul-betul berpihak pada masyarakat proletar, masyarakat expense middle class. Kalau gitu, coba kita pergi nih Kak, ke negara-negara yang sudah menerapkan konsep ini. Menurut pandangan Kak Yusuf nih, berasal dari penelitian Kakak, di negara yang menerapkan konsep ini, apakah mereka berhasil menghapuskan persoalan kaum proletar dan aspire middle class tadi, Kak? Iya, jadi sebenarnya gini Bro Reno, dari yang gue lihat sih ya, negara-negara yang sudah menerapkan UBI secara menyeluruh, jadi rata uji coba ya, masalah itu secara umum sih ya karena belum ada praktek yang menyeluruh di dalam satu negara itu belum bisa kita tahu gitu loh apakah akan menyelesaikan masalah. Jadi emang UBI ini lebih bukan apa bukan masalah efektif atau enggaknya, tapi masalah kita nih, kita mewajibkan ini gitu loh supaya bisa jadi gagasan yang kemudian didengar orang banyak, mereka kemudian bisa melihat ya kelebihan kekurangannya dan kemudian mungkin merasa kelebihan ini lebih banyak, manfaatnya ini lebih banyak, kemudian akhirnya menjadi umum opini publik akhirnya bisa diimplementasikan gitu. Nah, jadi kalau untuk apakah UBI ini menyelesaikan seluruh masalah itu kita belum tahu. Kita belum bisa tahu karena ini belum dicoba secara menyeluruh. Tapi yang harus kita lakukan justru melakukan pilot project itu supaya kita bisa punya gambaran nih kira-kira kalau kita secara di suatu negara bisa nggak mereka UBI ini berjalan terus gitu. Itu yang penting sih sebenarnya itu. Nah di Indonesia belum ada ya pilot project yang spesifik untuk kita ya mungkin jauh berbeda sih dengan gitu bro. Wow, keren, 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 Kak. Walaupun di tengah kondisi sinyal yang sekarang kita kurang bagus nih, tapi kita nangkep banget. Nah, kayak kebetulan kemarin kita juga set nih, Kak. Berdasarkan kemarin kita dapat juga penulisnya Kak Yusuf nih Yeah. di jurnal di Universitas Indonesia. Kita juga baca sedikit. Kak Yusuf bisa menjabarkan bagaimana ternyata bukan bagaimana konsep ini tujuan akhirnya gitu ya, tapi bagaimana dia prosesnya yang harus memang merata ke seluruh, walaupun memang mereka mungkin dikatakan mampu, mereka juga harus mendapatkan anggaran atau mendapatkan dana yang dari pemerintah ini. Jadi memang dia bukan hanya seperti kita, mohon maaf nih, kalau kita bandingkan dengan kondisi negara kita saat ini, yang diberikan bantuan itu ya mereka yang membutuhkan, mereka yang menengah ke bawah, mereka yang terdampak. Walaupun kita belum tahu tuh apakah maksimal atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat universal basic income ini, orang-orang yang kita bisa katakan mampu pun mereka mendapatkan yang sama gitu ya Kak ya. Nah ini juga mungkin bagaimana menutupi juga nih Kak, menutupi kenyataan bahwa memang data itu kan nggak selalu final, nggak selalu sesuai dengan kenyataan Kak. Ternyata banyak orang yang di datanya mampu, ternyata mereka nggak mampu, atau mereka yang di datanya nggak mampu, ternyata mereka sudah mampu. Nah, ternyata ini betul-betul menutupin kekurangan-kekurangan di sistem-sistem seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut nih, Kak, ke pertanyaan kita selanjutnya. Menurut Kak Yusuf nih, apakah pantas, Kak, kaum mapan itu juga menerima bantuan UB ini? Silakan, Kak. Yes, makanya kalau menurut gue sih ini bukan masalah pantas nggak pantas, tapi yang tadi Bro Reno bilang, ketika UBI ini diberikan secara kondisional, itu menimbulkan biaya juga, biaya administratif. Nah ini kan masalah UBI ini, masalah salah satu kelebihannya juga ya, itu masalah transparansi, kemudian efisiensi. Jadi ketika semua orang itu dapat dengan angka yang sama, itu secara administrasi itu nggak ada beban lain gitu loh, dan secara transparansi kita bisa tahu
bahwa UBI ini berjalan dengan baik, apakah ada korupsi dan sebagainya, itu ketika semua orang menerima jumlah yang sama. Let's say di Indonesia pada akhirnya UBI diterapkan, setiap orang sebulan itu dapat 2,5 juta. Kalau ada satu orang yang nggak dapat, atau ada beberapa kelompok yang uangnya nggak sama, kita bisa tahu di situ ada korupsi. Itu sudah selesai dengan cara seperti itu. Dan kita nggak perlu lagi riset orang-orang atau tidak mampu itu, oh kalau yang ini dapat, yang ini enggak. Itu kan butuh waktu, kemudian butuh Iya. apa? Butuh apa? Biaya administrasi juga, karena harus ada orang-orang yang Sensus. turun parah, Mm, ada sensus dan benar. lain-lain. Nah, jadi memang kelebihan UBI dia sangat mengurangi beban-beban administrasi seperti itu. Makanya kita bukan masalah pantas atau tidak pantas, tapi lebih ke satu kesetaraan dan untuk efisiensi. Poinnya itu sebenarnya. Jadi semua dapat angka yang sama, Wah, siapa mau dia kaya atau wah, keren, keren, boleh. keren, keren, keren. Kebetulan ini baru juga nih Kak, konsep yang baru kita ketahui, walaupun kita tahu dari Kak Yusuf, ternyata ini udah ada di abad 18 Kak ya, sudah ada sejak abad 18 ya, konsep ini Kak ya. Yes, ya, yeah. Wow, 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 memang butuh mungkin banyak negara yang ya kita nggak tahu Kak apa yang terjadi, kenapa konsep ini yang sangat bagus ini ternyata belum optimal nih diterapin nih. Kalau kita Yeah. bandingkan nih Kak ke tanah air nih Kak, kita tahu di beberapa pemerintahan sebelumnya ataupun saat ini, mungkin kita bisa ambil contoh nih Kak, BLT atau bansos tunai. Nah, menurut Kak Yusuf sendiri nih, pandangan Kakak nih, terhadap konsep dan kebijakan ini, kalau kita boleh, ya kita secara akademisi kayak kita mungkin bukan mengkritik atau kita mungkin membahas nih, kalau kakak bandingkan ini dengan konsep UBI gimana nih kak? Kebijakan-kebijakan seperti ini apakah perlu digantikan dengan konsep UBI atau konsep dari BLT dan bansos tunai ini udah maksimal nih kak diterapin di negara kita? Ya, nah, itu makanya sebenarnya itu balik lagi ke konsep negara kita ini yang menganut welfare state. Gitu. Jadi negara yang semuanya. Gitu. Nah, BLT itu bagian dari itu. Jadi mirip-mirip kayak dapat uang gitu kan. Tapi banyak kekurangannya juga karena satu jumlahnya juga setahu gue nggak besar itu. Dia nggak benar-benar menutupi kebutuhan eh, sehari-hari sebenarnya ya kalau mau dihitung itu kan itu angkanya kisaran ratus. Jadi BLT kekurangannya itu. Kemudian nggak semua orang yang nggak mampu itu juga dapat, banyak juga orang yang nggak mampu dan mereka nggak terjangkau dengan BLT ini. Kemudian prosesnya juga yang cukup memakan waktu kan, harus antri dan sebagainya gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara menerapkan ya, itu sudah selesai perbankan sebenarnya. Setiap orang, setiap rakyat satu rekening yang mana setiap bulan uangnya akan masuk dengan jumlah yang sama di waktu yang sama. Gitu. Dan angkanya itu harus mencukupi basic needs ya. Karena kita sebut dari awal sebut universal basic income. Jadi dia jangan sampai ngasih itu kan juga nggak kalau seperti itu. Jadi angkanya juga harus cukup minimal, cukup untuk kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan makan. Jadi dengan adanya kesejahteraan seperti itu, kesejahteraan minimum, setiap orang itu punya waktu luang. Dia nggak harus mikirin gimana caranya dia makan besok, gimana caranya dia bayar tempat tinggal, untuk hal-hal yang lebih positif. Dia bisa belajar, dia bisa usaha, pekerjaan lain untuk tambahan di luar kebutuhan basicnya. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan bansos atau BLT itu jauh lah bedanya gitu. Wah, wah keren, 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 keren. Ini kita baru tahu juga nih kak, ternyata memang yang dibiayai itu basicnya kayak kebutuhan basicnya, bukan dia kepala rumah tangga dibiayain anak istrinya gitu, bukan kayak. Jadi individu-individunya gitu kak. Ya, iya. Yang dilihat itu individu, bukan kepala keluarga, bukan. Jadi setiap orang dapat, mau dia udah nikah, mau dia Hmm. punya anak atau enggak. Kalau dia sekeluarga ada 3 orang, dia, istrinya, kemudian anaknya, semuanya dapat, masing-masing dapat. Wah, 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 keren, keren, keren. Kalau menurut Kak Yusuf nih, sedikit mungkin kita pertanyaan kita keluar dari ini mungkin agak nyambung dengan ini. Kira-kira kalau Kak Yusuf bilang dia memang harus mencukupi kebutuhan basic kita, berapa Kak berarti yang harus dikeluarkan pemerintah untuk satu individu di Indonesia ya? Cukup gede dong berarti ya. Kalau kalau misalkan
kita pakai acuan BPS ya, itu kebutuhan minimal ya untuk seseorang itu dikatakan di luar garis kemiskinan itu sekitar 1,8 sampai 1,9 juta lah per bulan ya untuk setiap satu orang. Nah, memang UBI ini salah satu yang harus dicari dicari solusinya itu masalah pendanaannya. Pendanaannya dari mana gitu kan. Jadi memang ada yang mengajukan dananya dari pajak. Nah, pajak itu untuk kalangan-kalangan yang memang mereka kaya itu harus dibesarkan gitu loh. Nah, di kita ini juga itu gue data bank sih, data mereka itu kekayaan nasional Indonesia setengah lah, setengah kekayaan nasional Indonesia itu dikuasai cuma sama sekitar 4% orang Indonesia aja. Nah, Wow. ngajuinnya UB itu kalau gue sih ngajuinnya dananya dari pajak. Jadi pajaknya itu harus besar untuk orang-orang dengan kekayaan yang besar gitu. Super progresif lah mengikuti persentase kekayaan mereka gitu. Nah dari situ baru uangnya dibagikan sama pemerintah untuk UBI. Nah, sebenarnya atau kalau di luar negeri itu sebenarnya ada lagi gagasan bahwa dana UBI ini diambil dari perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Google, kemudian Amazon dan lain-lain. Mereka itu menjadi besar itu juga andil dari tiap orang. Kayak kita buka YouTube, kita buka pakai Google dan lain-lain itu kan di apa jadi berkekayaan mereka sebenarnya. Nah, orang-orang ambil dana UBI kadang menyebutnya bukan universal income, universal dividend gitu, bagi hasil gitu kan. Juga punya peran membesarkan perusahaan-perusahaan seperti Google, seperti Amazon. Wah, keren-keren nih Kak. Ternyata memang tadi Kak Yusuf bilang bagaimana memang perlu dipikirkan pendanaannya ya. Pendanaannya dari mana ya memang kalau bisa kita maksimalkan pendapatan dari pajak itu kayak. Nah ini pertanyaan kita selanjutnya ini nyambung juga nih Kak. Dalam perimbangannya nih bagi pendapatan negara, kita menyadari ada dua permasalahan yaitu yang pertama self assessment dan yang kedua budaya hukum nih Kak yang Ya, resiprokal dan mengakibatkan tidak maksimalnya pemasukan negara dari sektor pajak. Bagaimana nih tanggapan Kak Yusuf tentang yes. perimbangan dari dua permasalahan ini, Kak? Ya, sebenarnya kalau kita punya perspektif mengambil dana pendanaan UBA dari pajak, itu sistem perpajakan kita harus dirubah. Di Indonesia self assessment. Jadi menghitung pajak kita sendiri. Secara natural setiap orang pasti mau pajaknya sekecil-kecilnya kan. Nah, makanya harus dirubah dan official assessment itu yang ngitung pajak kita bukan kita lagi sendiri, tapi dari pemerintah, mereka yang aktif. Jadi Fiskus itu datang ke setiap rumah-rumah WP, kemudian mereka interview mereka, diminta bukti-bukti penghasilan dan lain-lain. Dari situ mereka menetapkan berapa gitu. Nah, jadi setiap orang itu harus dipastikan mereka membayar pajak gitu. Karena sekarang ini kan banyak orang yang ya nggak bayar pajak, kalaupun bayar karena self assessment tadi itu akhirnya angkanya ya sekecil mungkin gitu kan. Mereka menetapkan penghasilan mereka pasti kecil mungkin, saya pajaknya kecil. Jadi mungkin secara administratif itu beban akhirnya lebih banyak beban untuk perpajakan ya, untuk dinas perpajakan gitu. Karena mereka harus aktif. Wah, berarti yang benar kita Kak Yusuf tadi memang perlu pemerintah memperkuat lagi mungkin atau lebih menggalakkan lagi konsep bahwa tadi kita menguatkan sistem perpajakan kita dengan mendatangi wajib pajak rumah-rumahnya atau juga melakukan pajak progresif lebih maksimal ke para wajib pajak yang kena di pajak progresif nih teman-teman. Nah, tapi nih Kak, ada juga kita dengar pandangan-pandangan negatif nih terkait konsep UB ini yang mengatakan bahwa konsep ini rentan menimbulkan inflasi nih Kak. Bagaimana nih tanggapan Kak Yusuf Ya, terkait hal ini? kalau gue pribadi sih dari beberapa penelitian kecil yang gue kerjain itu banyak juga organisasi-organisasi, contoh di Amerika ya, mereka justru penelitian mereka menyatakan UBI itu nggak menimbulkan inflasi, kalaupun menimbulkan inflasi itu sedikit, sangat-sangat sedikit gitu.
yang benar-benar signifikan ya. Kalau sebenarnya sederhananya gini, inflasi itu kan peredaran mata uang yang terlalu banyak, akhirnya membuat daya beli uang itu sendiri akhirnya jadi menurun kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendanaan UBI ini dari printing money, dari fiat money, itu kemungkinan besar iya. Tapi kalau kita pendanaannya dari pajak, itu kemungkinan inflasi itu kecil gitu. Kemungkinan kecil. Karena uangnya itu juga. Ini masalah pengaliran dana yang uangnya itu dinikmati sama orang-orang yang konglomerat itu nikmati semua di cut sebagian besar diambil sama negara dibagiin sama rakyat sebenarnya jadi uangnya juga cuman dipindah gitu. Itu sederhananya ya secara sederhana itu begitu kalau sumbernya dari pajak tapi dari printing money itu ya pasti kemungkinan besar menimbulkan inflasi. Oh, jadi ketika kalau dia memang dilakukan dengan konsep printing money, dia menimbulkan atau kita bisa disebut juga akan menghasilkan inflasi nih peredaran mata uang yang terlalu banyak nih teman-teman. Karena memang dia mencetak banyak uang untuk beredar. Gimana Kak? Yes, yes secara teknis gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga nih, ternyata sumber pendanaan printing money itu ya harus diteliti juga gitu. Siapa tahu ada solusinya dengan printing money tapi inflasinya nggak signifikan gitu. Atau mungkin dikolek dari pajak digedein. Karena memang cukup besar juga sih kalau misalkan katakanlah sebulan 1,9 juta untuk setiap orang dikali berapa 200 juta lah katakan orang Indonesia itu besar sih ribuan triliun ya mungkin lebih dari Ya, APBN kita. benar. Tapi kalau memang tujuannya tadi untuk mensejahterakan nih Kak, masyarakat Ya, kita, khususnya masyarakat yang membutuhkan, ini merupakan juga pesan dari amanat Undang-Undang Dasar kan begitu ya kayak. Jadi ini sangat bagus banget untuk kita lebih memikirkan bagaimana proses ini atau konsep ini dapat kita terapin nih di 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 mungkin kita bisa sebelang term di pemerintahan lanjut kita di pemerintahan saat ini belum mampu. Nah ini kita lanjut nih ke pembahasan hukumnya nih Kak Yusuf. Nah bagaimana nih peran hukum dalam oke. implementasinya nih Kak? Implementasi konsep universal basic income ini sebagai salah satu alternatif kebijakan fiskal nih untuk masa depan di Indonesia nih Kak. Ya. Gimana menurut pandangan Kak Yusuf? Ya, yang pertama sih sudah pasti kalau memang nanti akan dicoba di Indonesia kemudian akan diterapkan ke seluruh Indonesia ya harus diterapkan minimal dalam undang-undang gitu. Tapi kalau misalkan memang mau lebih firm setelah ditetapkan dalam undang-undang kemudian setelah dicoba dijalani dan dia stabil ya ada baiknya ditetapkan dalam konstitusi juga. Ini kan harus progres nih ya lihat dulu nih itu pakai pilot project kalau ternyata pakai pilot project ini positif lebih banyak positifnya coba katakanlah di satu provinsi misalnya kemudian dicoba baru diterapin di bertahap tuh nggak bisa kan kita langsung terapin ini begitu aja gitu kan kita nggak kadang kalau ekonomi kita nggak bisa lihat apa dan prediksi gitu loh dampak ini kayak gimana gitu nah itu kan yang sulit Iya, ekonomi. benar banget nih. Memang kalau kita lihat konsep ini, memang secara harafiah atau secara filsafah nih Kak, ini memang udah ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Tapi kalau tadi kita lihat Kak Yusuf menyampaikan bahwa kalau bisa konsep ini perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang mungkin sebuah undang-undang gitu kayak undang-undang keuangan negara mungkin gitu kayak atau undang-undang APBN Kak. Atau bisa dibikin undang-undang baru. Undang-undang baru. Wah, keren banget nih. Keren banget undang-undang baru. Nah, ini pertanyaan kita yang terakhir nih, kan. Ini sebelumnya teman-teman boleh bertanya. Nanti kita, buat teman-teman yang nanti pertanyaan terbaik yang dipilih Kak Yusuf akan memenangkan, bisa mendapatkan buku Gerpolek, teman-teman. Gerilya, Politik, dan Ekonomi yang ditulis oleh Tan Malaka ketika dia dibuang di Pulau Buru. Nanti kita akan kirim ke teman-teman, alamat teman-teman, bagi yang dimenang nanti dipilih oleh Kak Yusuf. Oke Kak, pertanyaan terakhir, kita pengen tahu nih Kak, proseduralnya nih, bila mana konsep UBI ini
diterapkan di tanah air? Menurut Kak Yusuf yang kita sebut bisa sebut peneliti yang khusus meneliti atau mungkin kita kita bisa sebut terjadi dengan bagus Kak diterapkan di negara kita. Silakan Kak. Iya, tadi udah sempat gue singgung sebenarnya. Jadi kalau prosedur untuk menerapkan UBI ini kita nggak bisa langsung begitu aja bikin konsep, kemudian kita hitung anggaran langsung diterapin. Menurut gue itu sangat, jadi memang harus diterapkan itu pakai pilot project. Kita ikutin negara lain aja. Negara lain juga pilot project. Pilot project itu sederhananya inilah, katakanlah kita pilih salah satu kota Indonesia yang mana di situ angka besar, kemudian kita coba berikan UBI setiap bulan, kemudian kita lihat dampaknya nih selama 1-2 tahun gitu kan. Nah, nanti kalau itu udah oke, dampaknya bagus, kemudian anggaran juga nggak jadi masalah, itu baru kita terapkan cakupan yang lebih luas. Jadi memang harus ada pilot project. Nanti setelah dari kota misalkan provinsi, nggak bisa langsung nih kalau menurut gue. Jadi benar-benar harus tahap ya, karena kan ini memang benar-benar ya bukan konsepnya sudah lama ya, tapi kalau untuk diterapkannya ini bisa dikatakan ya masih relatif baru lah gitu. Jadi intinya prosedurnya mulai dengan percobaan dulu. Nah, poin itu. Baru kita skala yang lebih besar. Oke. Keren-keren banget yang kita kayak Yusuf teman-teman, kita mungkin bisa mulai dari percobaan dulu bagaimana konsep ini yang bukan otomatis langsung kita terapkan ECC langsung jadi gitu. Memang ini perlu banyak juga, mungkin kita bisa masukkan dalam peraturan perundang-undangannya, kita bagaimana regulasi hukumnya, nanti kita juga bisa mendapatkan masukan dari masyarakat, masukan dari peneliti akademisi, sehingga prosedur ini dengan matang bisa kita diterapkan atau bisa kita pakai di dalam kita menjaga atau memelihara bernegara kita teman-teman. Nah kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini udah masuk nih Kak, pertanyaan dari Ciaco 99. Konsep gini itu dikasih sama masyarakat dengan adanya persyaratan umum atau enggak? Sorry maksudnya konsep seperti ini dikasih sama masyarakat dengan adanya persyaratan umur. Apakah ada dari segi umur Kak Yusuf? Nah ini bagusnya nih pertanyaannya Kak. Gimana tuh Kak? Nah, jadi gini, kalau gue ngelihat UBI ini memang banyak dampak-dampak psikologis ya. Makanya umur itu penting juga. Let's say gini, kalau setiap individu itu dapat UBI, kemudian dihitung dari bayi, dari begitu lahir si bayi ini, itu gue rasa tingkat kan itu bakal tinggi. Karena orang ngerasa, oh begitu gue punya bayi, dia dari awal udah dapat universal basic income. Nah, menurut gue itu seharusnya kalau umur itu adalah usia mereka sudah cukup dewasa untuk mengerti cara menggunakan uang. Minimal menurut gue 17 tahun lah. 17 tahun kan udah cukup dewasa dia cara menggunakan uang itu, nyimpannya, rekening bank dan lain-lain. Kalau misalnya dari usia bayi itu uangnya pasti dipegang sama orang tua, mungkin nggak langsung ke si bayi itu kan. Gitu. Menurut gua ya katakanlah 17 tahun lah, dari 17 tahun baru dia sudah aktif basic income ini. Kalau memang nanti diterapkan. Oh, wah, ini keren banget jawabannya. Sis Ciaco 99, pertanyaan tadi terkait dengan pertimbangan sehingga mungkin ya bisa dibilangkan konsep yang matang untuk mereka menerima dana ini ya dari umur segitu. Sis Ciaco ya. Nah, terima kasih. Ini ada juga pertanyaan kita yang masuk ke DM kita nih Kak dari YDDNJU. Nah, menurut Kak Yusuf nih, pandangan ini sangat bagus dan sangat berpihak untuk masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera. Tapi Kak, apakah ini bisa diterapkan di negara kita dengan kondisi seperti ini yang kita tahulah? Hehehe. Mohon dijawab Kak, terima kasih.
Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau secara teori ya, karena ini kan memang belum Hmm. diterapkan secara, itu seharusnya bisa. Justru dengan Hmm. adanya AI ini, anggaran-anggaran biaya-biaya administrasi yang harusnya dikeluarkan pemerintah itu jadi indah gitu. Katakanlah misalkan BPJS pemerintah harus punya gedung untuk BPJS dan lain-lain, kemudian harus ada staffnya dan lain-lain, itu kan biaya administrasi sebenarnya kan. Tapi ketika uangnya langsung dibagikan ke masyarakat, ya masyarakat langsung, jadi nggak usah keluarin subsidi lagi. Mereka dengan uang yang itu bisa bayar BPJS mereka masing-masing. Dan akhirnya jadi transparansi, karena kita tahu berapa. Ya, kalaupun ada yang anggaran untuk administratif, itu tentu tetap ada. Tapi kemungkinan besar itu akan hilang gitu loh, akan terhapus. Jadi pemerintah jadi untuk sekolah dan lain-lain, uh, kita harus punya basic income yang cukup untuk itu. Setiap orang masing-masing punya uang untuk itu. Gitu, Reno. Wah, ini untuk Bro YDDNJU tadi udah dijawab oleh Kak Yusuf nih terkait penerapannya nih di negara kita. Seperti yang Kak Yusuf bilang tadi ya, mungkin udah dijelas jelas banget tadi apa yang sudah sempurna banget oleh dijawab oleh Kak Yusuf. Ya, ada juga pertanyaan dari uh, Derik 997 nih Kak. Nah, dia juga nanya nih, negara mana Kak yang sudah menerapkan konsep UBI ini? Apakah itu bisa dijadikan contoh oleh negara kita yang bisa dikatakan masih negara berkembang? Terima kasih. Nah, gimana itu Kak? Negara mana nih katanya yang kita bisa bilang berhasil dan uh, ya kita bisa bilang maksimal menerapkan konsep ini Kak? Dan mungkin bisa jadi kita jadikan acuan contoh untuk kita juga copy konsep ini di negara kita. Ya, Silakan Kak. sebenarnya balik lagi ke yang tadi gue udah bilang, Bro Reno. Karena UBI ini dikatakan konsep yang masih baru diuji coba, belum ada negara yang menerapkan ini secara menyeluruh di negaranya. Setahu gue sejauh ini belum ada. Tapi mereka sedang melakukan pilot project. Gitu. Nah, sejauh ini sih rata-rata dari jurnal-jurnal yang gue lihat, itu mereka itu dampaknya positif gitu. Jadi orang-orang yang homeless di Amerika ini dalam uji coba UBI ini mereka dikasih uang tiap bulan. Itu kan orang kan pesimis kan, oh dikasih uang tiap bulan mereka malah nanti uangnya dipakai mabukan, uangnya dipakai judi dan lain-lain. Ternyata enggak, itu enggak terjadi gitu loh. Jadi yang terjadi itu mereka justru sebagian uangnya mereka pakai buat buku, mereka belajar, mereka cari lain, mereka uang buat sewa tempat tinggal. Jadi dampak-dampak psikologi yang menurut sebagian orang itu akan buruk gitu dengan adanya UBI itu nggak muncul dalam sebagian besar ya secara umum itu nggak muncul dampak-dampak negatif seperti itu. Nah jadi karena sekali lagi karena memang belum diterapkan secara menyeluruh nih ya di suatu negara itu kita belum bisa bilang apakah ini efektif atau enggak. Tapi yang menurut gue penting itu justru Indonesia itu harus mencoba setidaknya melakukan uji coba lah terhadap konsep UBI ini. Kita harus punya pilot project, kita harus persiapan menghadapi artificial intelligence dan otomasi yang akan semakin masif di 20-30 tahun ke depan gitu kan. Ya bayangin aja kayak kita ini yang biasanya kerja di bidang hukum itu nanti digantikan dengan artificial intelligence. Even pekerjaan-pekerjaan yang nggak banyak dikerjakan orang itu udah digantikan gitu. Nah, ketika semua orang tidak punya pekerjaan dan mereka nggak mereka itu harus menjalani kehidupan itu dari mana? Itu kan yang jadi pertanyaan besar sebenarnya. Makanya UBI ini sedang diuji coba gitu karena semua negara itu paham betul gitu bahwa di kemudian hari ini pekerjaan ini ya udah digantikan semua sama gitu. Ini kita akan ya supaya bisa diuji ya.
sedikit rangkum nih teman-teman, apa yang disampaikan oleh Kak Yusuf tadi ya memang cepat atau lambat kita akan menghadapi masa yang saat ini masyarakat atau kita bisa bilang super cepat nih teman-teman. Segala sesuatu sangat cepat dapat terjadi, segala sesuatu sangat cepat datang untuk melakukan konsep yang baru lagi. Nah, kita sebagai negara yang kita bisa bilang cocok untuk dilakukan penerapan konsep ini, apa salahnya nih? Apa salahnya seperti yang Kak Yusuf sampaikan tadi untuk ya mungkin pilot project atau mungkin sekedar dicoba di beberapa daerah dulu atau mungkin di beberapa provinsi dulu atau kota untuk menerapkan konsep ini nih, karena ini juga diterapkan atau diuji coba oleh beberapa negara walaupun memang belum ada yang 100% berhasil melakukan konsep ini. Mereka juga melakukan uji coba di beberapa daerah-daerah mereka. Nah, mungkin ke depan dengan adanya otomasi atau artificial intelligence atau mungkin kita bisa bilang Internet of Things atau bagaimanapun perkembangan dari Internet 4.0 atau masyarakat society 5.0, konsep ini sangat bagus nih untuk dipakai atau kita bisa bilang diterapi nih di negara kita. Gitu Yusuf ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan lagi nih Kak. Oh iya. Dari Tiaco 99. Kalau direalisasikan bisa aja ya bikin masyarakat di kota perantauan jadi balik ke kampung halaman. Akhirnya aktivitas produksi di kota besar menurun. Nah, ini gimana nih Kak? Bagus banget nih Kak. Pernyataannya nih, gimana Kak? Iya, iya. Memang itu kan salah satu yang tadi sempat udah kita singgung juga ya, bahwa itu dampak psikologis lah. Nah, kalau dari yang gue lihat sih penelitian orang ya, dari jurnal-jurnal itu, ada memang orang-orang yang pada akhirnya mereka lebih nyaman, ya udah bisa hidup. Tapi ini UBA bukan bikin orang jadi hidup enak ya, super enak, mewah, enggak. Ya, itu cukup buat hidup sehari-hari aja gitu. At least dia nggak bingung untuk dia makan, untuk dia bayar tempat tinggal dan lain-lain ya, yang basic banget lah. Memang ada orang-orang yang akhirnya jadi pasif aja. Mereka lebih senang santai di rumah, mereka lebih senang ya ngerjain hal-hal yang membuat mereka senang dengan uang yang seadanya mereka terima itu. Memang, tapi lebih banyak orang yang justru mencari kegiatan lain gitu, karena dia nggak perlu lagi mikirin basic needs mereka untuk makan, untuk tempat tinggal dan lain-lain. Akhirnya mereka banyak melakukan kegiatan seperti usaha, nyari pekerjaan lain untuk tambahan income dia gitu. Karena setiap orang itu beda kan, karakter setiap orang itu kan beda. Kita kan nggak bisa bilang setiap orang pasti bakal jadi malas, enggak kan. Nah, memang itu ada, tapi secara umum sih sebagian besar justru malah tetap cari pekerjaan gitu. Karena ini kan bukan dapat setiap bulan, ya katakanlah 20 juta tiap bulan, kan ini bukan angka seperti itu. Ini kan cuma cukup untuk kita sedikit saja. Pasti tetaplah orang-orang yang, let's say misalkan gue nerima basic income, ya itu kan nggak bikin gue jadi nggak kerja juga gitu kan. Meskipun kalau gue nggak kerja, gue bisa makan, tinggal, bayar tempat tinggal. Itu nggak bikin gue bakalan jadi kerja gitu, karena gue punya keinginan lain di luar basic needs gue gitu, sebenarnya itu. Wow, keren banget Kak Yusuf. Ini untuk menjawab mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan dari Sis Caco 99 tadi yang nanya, yang menyampaikan bahwa mungkin masyarakat di kota perantauan akhirnya jadi balik ke kampung halamannya karena aktivitas polusi kota besar menurun. Ya banget, benar banget. Tapi karena konsep ini bukan membuat orang menjadi hura-hara atau foya-foya, karena memang sesuai dengan kebutuhan dia, juga bukan besar, bukan berarti orang kaya lantas dia menjadi hura-hara, karena memang juga kita lihat juga kapasitas atau besarannya juga bukan sangat besar banget, atau besar juga enggak juga, cuman mampu untuk membutuhi kebutuhan dia, membayar kebutuhan dia nih untuk dijawab Sis Caca. Oke Kak, nih kira-kira kita udah hampir 1 jam nih Kak Yusuf, terima kasih banyak buat kesempatan dan waktunya nih. Kasih kesempatan Kak Yusuf memilih pertanyaan yang terbaik nih Kak. Yang pertama tadi ada dari Sis Caco yang nanya terkait dengan konsep ini tuh dipakai masyarakat dengan persyaratan umur, lalu aktivitasnya mungkin bisa orang-orang yang ada di kota perantauan balik ke kampung halamannya sehingga aktivitas produksi di kota besar menurun. Lalu ada pertanyaan dari YDDNJU tadi yang terkait dengan negara mana yang bagus atau bisa diterapkan konsep untuk dipakai oleh Indonesia menerapkan konsep ini, serta pertanyaan dari DDRRIK yang menanyakan tadi
apakah konsep ini sudah sangat bagus dan valid untuk diterapkan di negara kita yang keadaannya seperti ini. Nah, kira-kira dari tiga penanya ini, Kak Yusuf, kami serahkan ke kakak untuk memilih yang terbaik untuk memenangkan buku Gerpolek, Gerilya Politik dan Ekonomi karya Tan Malaka. Silakan Kak Yusuf. Kayaknya tadi yang nanya soal umur ya, siapa tadi? Oh, yang Siska. umur. Si Ciaco 99, Kak. Ya, karena ya menurut gue itu pertanyaan paling bagus Wah, dari, bukan yang lain ya, yang lain juga pertanyaannya bagus. Cuma mungkin kalau disuruh milih itu agak dilematis juga, gue juga kepikiran sih soal itu. Ketika si anak ini lahir kemudian dia nggak langsung income, dia itu kan juga tetap punya kebutuhan kan setelah dia sekolah SD misalnya semakin semakin banyak. Nah, tapi kalau dari awal ditetapkan setiap anak dari bayi ini dapat, itu juga bakal naik tingkat kelahiran, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar bakal naikin tingkat kelahiran gitu, karena tiap orang tua pasti ngerasa bentar ini kok sama basic income gitu kan. Itu agak dilematis juga sebenarnya. Itu juga harus ditentukan juga nih umur berapa sebenarnya. Kalau ditanya secara umum ya itu akan mengatakan umur tahun, tapi ya who knows, itu harus dilanjut. Jadi ini sih kalau disuruh pertanyaan yang dapat umur tadi ya bro, gitu. ya, benar-benar benar. Kayak saya milenial juga, kawan mungkin wewenang orang tuanya nih, sehingga kalau 17 tahun ke atas sudah dianggap mampu untuk hidup sendiri, sehingga mereka ya bisa dibilang harus dipelihara juga oleh negara, walaupun mereka bisa dikatakan menengah atau orang-orang mampu nih yang ada di luaran sana, baik kuliah atau kerja, mereka juga wajar atau sangat-sangat butuh untuk menerima uh, basic income nih, pendapatan basic nih yang diberikan oleh negara. Nah, terima kasih Kak Yusuf buat pemenang Ya, giveaway Millennial Talk kita yang ke-9. Si Siaco nanti bisa, ini mungkin masih ada di dalam atau udah keluar, nanti bisa nonton ini lagi. Kalau bisa nanti di DM, alamat dan nomor handphone yang bisa dihubungin ke kita, nanti akan kita kirimkan sesuai dengan alamat dan nomor telepon yang nanti udah dikirimkan ke kita. Teman-teman juga bisa, kita akan save, dan juga kita akan save juga di YouTube kita, YouTube Millennial Hukum. Sekedar informasi, kita juga akan adakan Millennial Talk yang ke-10 dengan narasumber yang sama Kak Yusuf juga. Mungkin nanti kita akan mungkin tidak terapkan IG Live, tapi kita akan video kita bikin terpisah teman-teman dengan Kak Yusuf dengan ide dan tema tentang hukum, keabadian, cinta, atau mungkin kedamaian dan Tuhan teman-teman. Nah ini sungguh filsafat banget, nanti juga teman-teman bisa nonton juga, atau ikuti terus flyer-flyer kita, ikuti terus juga postingan-postingan kita ke depan. Oke Kak Yusuf, sedikit Kak Yusuf mungkin bisa diceritakan Kak, uh, quote atau satu pandangan Kak Yusuf terakhir untuk teman-teman milenial atau untuk terkait pandangan terkait dengan universal basic income Kak. Silakan Kak. ya. Mungkin kalau gue lebih filosofis sebenarnya, basic income itu gagasan yang muncul akibat sistem ekonomi politik kita kan. Jadi kapitalisme itu memang penyakit bawaannya itu inequality, ketidaksetaraan. Jadi ada jurang yang sangat jauh antara yang orang-orang yang punya modal yang kaya dengan orang-orang yang tidak punya modal gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ya mungkin di luar ada langsung berkaitan dengan basic income, yaitu penyakit bawaan kapitalis itu merusak. Itu kapitalis harus terus growing, akhirnya sumber daya alam terus terusan dieksploitasi, akhirnya alam sendiri akhirnya rusak gitu. Basic income ini sebenarnya adalah salah satu obat. Basic income ini obat dari penyakit bawaan kapitalis itu, penyakit bawaan sistem kapitalis. Kalau sebenarnya kalau di diistilahkan lebih lebih ini ya, lebih filosofis ya, ini disebutnya kapitalis heaven, surganya kapitalis Ya. gitu, UBI ya. Kalau sistem ekonomi sosialis, mereka justru basic service, setiap orang harus melakukan
pekerjaan yang dia harus kerjakan gitu, dibagi itu pekerjaannya gitu. Nah ini Iya. dua sistem yang berbeda nih kan, politik kapital Hmm. sama sosial. UBI nya di obat dari bawaan kapitalis itu. Poinnya sebenarnya itu secara gitu. Ya itu aja sih Bro Reno yang menurut gua harus disampaikan. Kalau menurut gua UBI ini dengan sistem ekonomi yang sekarang ya itu harus layak untuk diuji coba lah oleh Indonesia lah menurut gua gitu. Nah, gue juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang hadir, udah ngeliat live IG kita, khususnya yang udah nanya dan ngasih masukan, kasih tanya. Buat Bro Reno juga dan buat Milenial Hukum, semoga terus maju. Siap. Wah, Sehat-sehat. terima kasih Kak Yusuf. Terima kasih, sehat-sehat terus Ya. Kak Yusuf. Ini mungkin ada pertanyaan tambahan nih Kak. Mungkin bisa dijawab, mungkin enggak. Pertanyaan tadi yang disampaikan Oh, ya. oleh salah satu follower kita, Bro Kundang, apakah dalam waktu dekat katanya mau berumah tangga nih Kak ya? Ya, coming soon lah itu bulan September ya, insya Allah. Oh, bulan September tahun ini Kak. Amin, 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 amin. Kita doakan Kak Yusuf juga bentar lagi bakal berumah tangga. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Sehat setia juga sampai akhir. Semoga Kak Yusuf juga sehat. Dan rencana-rencana kedepannya, mau tadi katanya pendidikan, atau mungkin juga bakal mendirikan law firm baru, terus yayasan juga, terus banyak banget nih, mau juga berumah tangga. Semoga lancar, mulus, ininya Kak jalan-jalannya, sehingga apa ini. Mungkin sedikit nih Kak, kita kalau lihat perjalanan Kak Yusuf nih, ini sangat ini banget kayak, sangat kita bisa bilang juga betul-betul tantangan banget yang Kak Yusuf nih coba nih, nggak mau keluar, nggak mau berada di dalam suatu comfort zone atau zona nyaman nih. Kita pengen tahu nih Kak, menurut Kak Yusuf, Gimana, end game Kak Yusuf tuh apa sih? gimana, Apa gimana? end game Kak Yusuf, pandangan Kak Yusuf tuh? Apa akhirnya Kak Yusuf tuh pengen menjadi apa di akhir gitu? Kalau gue sih, kalau ditanya itu, gue pengen jadi orang yang bermanfaat ya, mungkin buat buat banyak orang sih. Sebenarnya poinnya kan itu, tujuan utamanya. Jadi punya punya manfaat buat orang lain itu ada ada yang membahagiakan sebenarnya, gitu. Yang paling utama sih sebenarnya. Wow, keren, keren, keren banget Kak Yusuf. Ini mungkin bisa diterapin atau mungkin bisa diingat juga teman-teman buat kita juga, bagaimana kita boleh kita banyak rencana atau segala macam, tapi kita jangan lupa juga kita perlu juga bermanfaat buat orang lain teman-teman, atau kita juga bisa memanfaatkan menjadi dampak buat orang-orang lain, atau yang paling enggak yang di sekitar kita aja gitu Kak Yusuf ya. Oke Kak, Ya, terima kasih banyak Kak Yusuf buat waktunya. Kita ketemu lagi nanti di Binaya Talks yang ke-10. Sehat-sehat selalu, sukses semuanya Kak Yusuf. Bye! oke.